Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Noah channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembatik level 3 modul 1. Tapi sebelum itu mohon subscribe, like, comment, and share. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dan lebih banyak berbagi lagi kepada sahabat semua. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul 1. Saya sudah siapkan slide PowerPoint, mudah-mudahan dengan penjelasan ini sahabat bisa lebih memahami materi modul 1 pembatik level 3. Baiklah sahabat sekalian, sekarang langsung kita buka saja PowerPoint-nya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pembatik level 3 modul 1 dengan judul modul media pembelajaran berteknologi digital. Oke sahabat sekalian bisa jika ingin PowerPoint-nya silahkan sahabat cek di deskripsi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sahabat sekalian, pada pembatik level 3 kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama kita buka dulu pengantar modul. Oke, pengantar modul ini ada media. Media adalah a channel of communication derived from the Latin word to, between, dan sebagainya. Artinya bahwa media itu adalah komunikasi yang menyampaikan bahasa Latin yang berdasarkan informasi yang dibawa kepada penerima dari sumber. Berdasarkan hal itu, maka media radio, televisi, atau proyektor yang membawa pesan berarti juga bisa disebut sebagai media pembelajaran. Bukan hanya alat perantara, media juga meliputi orang atau kegiatan yang memang dikondisikan untuk memperoleh hasil belajar. Lanjut. Kemudian ini kerucut pengalaman oleh Edgar Dell. Pertama, membaca, mendengar, melihat gambar, menonton video, sampai ke kerucut yang terakhir, do the real thing. Jadi sahabat sekalian, berdasarkan kerucut ini, maka hal yang paling besar yang mempengaruhi pengalaman seseorang adalah langsung melaksanakan kegiatan tersebut. Sementara kegiatan membaca hanya berpengaruh 10% terhadap pengalaman seseorang. Oke sahabat sekalian, sekarang kita lanjut ke kegiatan belajar 1, yaitu menyiapkan media pembelajaran berteknologi digital. Oke, lanjut. Yang pertama, kita nanti akan disuguhi tentang data pengguna internet di Indonesia. Jadi ini sahabat bisa cek nanti di modul bagaimana begitu besarnya pengguna internet di Indonesia. Kemudian dari hasil tersebut, sebagian besar pengguna internet di Indonesia masih pada bidang entertainment atau yang bersifat hiburan, sehingga penggunaan media digital pada dunia pendidikan itu sangat terbuka lebar peluangnya. Lanjut. Kemudian setiap pembelajaran itu ada indikator-indikator pembeda yang menyebabkan tidak bisa diterapkan dalam kehidupan kita atau dalam kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, subjek materi yang diajarkan, kemudian karakteristik peserta didik, kemudian kondisi lapangan, misalnya ketersediaan jaringan, alat peralatan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kompetensi pendidik. Pendidik itu mampu atau tidak dalam menjalankan pembelajaran yang bersifat digital.
Kemudian ini dia bentuk-bentuk penerapan teknologi 4.0 atau 4.0 dalam dunia pendidikan. Yang pertama, komputasi awan atau cloud computation. Kemudian ada lagi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kemudian Internet of Things. Kemudian konektivitas 5G yang menjadikan pembelajaran augmented reality dan virtual reality akan menjadi semakin mudah kita terapkan dalam kelas. Kemudian digitalisasi, yaitu mendorong tumbuhnya aplikasi dan konten pembelajaran berbasis digital seperti yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Yang terakhir adanya big data. Big data yang mendukung integrasi layanan pendidikan baik bagi guru, siswa yang berada di dalam sistem pendidikan. Salah satu contohnya adalah Dapodik. Lanjut. Kemudian transformasi pendidikan. Dalam bagian ini nanti kita akan diberikan sebuah gambaran tentang bagaimana berpikir global kemudian bertindak lokal. Dalam artian kita memiliki pandangan dunia tetapi mengaplikasikannya atau mengaktualisasikannya dalam kehidupan yang sesuai dengan lingkungan kita. Bagaimana cara berpikir global dan bertindak lokal? Salah satunya adalah perbanyak membaca untuk memperluas wawasan. Kedua, banyakkan referensi sehingga dapat mengasah kreativitas. Yang ketiga, sesuaikan kondisi peserta didik dengan lingkungan. Yang keempat, tidak perlu takut gagal. Lebih baik mencoba daripada tidak sama sekali. Selanjutnya, dalam menyiapkan media pembelajaran, pendidik harus memenuhi unsur action. Action itu adalah singkatan dari yang pertama akses, cost, teknologi, interactivity, organization, dan novelty. Akses itu adalah apakah media yang kita perlukan itu tersedia atau mudah dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Sementara cost adalah biaya, berhubungan dengan biaya ketika sebuah pembelajaran diterapkan. Selanjutnya adalah teknologi, apakah teknologi tersedia dan mudah mengoperasikannya. Yang selanjutnya itu adalah interactivity atau muncul atau tidaknya sebuah interaksi antara pendidik dan peserta didik atau antara pendidik dengan alat media digital. Kemudian organization adalah apakah sebuah lembaga atau pimpinan mendukung berjalannya sistem pendidikan seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah novelty atau media yang bersifat kekinian dalam arti mengikuti perkembangan zaman. Oke sahabat sekalian, kemudian kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu jenis media pembelajaran berteknologi digital. Oke, yang pertama, belajar adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik. Dalam artian terjadi interaksi dua arah ataupun multi arah. Oke, kemudian macam-macam belajar. Macam-macam belajar ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kita belajar informasi, contohnya kita mengetahui nama, tempat tinggal, orang, dan sebagainya. Kemudian lanjut kepada belajar pengenalan visual. Kemudian lanjut kepada belajar pengenalan visual, belajar konsep, selanjutnya belajar prosedur, kemudian menyajikan keterampilan atau persepsi gerak, selanjutnya baru belajar mengembangkan opini dan motivasi serta dalam bentuk menghargai karya tulis, menolong, dan mempengaruhi orang lain. Oke, selanjutnya kita juga akan diberi
pemahaman tentang klasifikasi generasi dunia digital menurut kelahirannya. Jadi ada yang disebut dengan builder dalam artian masa bangun, orang yang pada saat ini mungkin sudah berumur 71 tahun atau lebih. Kemudian ada yang disebut dengan baby boomers, berumur antara 52 sampai dengan 70. Selanjutnya ada yang disebut dengan generation X, itu manusia yang pada saat ini berumur 37 sampai dengan 37 sampai dengan 51 tahun. Generasi Y atau generasi Y itu 22 sampai 36. Kemudian generasi Z atau generasi Z itu berumur 7 sampai 21. Kemudian yang terkini yaitu anak-anak yang berumur di bawah 7 tahun, itu yang disebut sebagai generasi alpha. Oke, selanjutnya pembelajaran individual. Jadi media pembelajaran digital ini cocok diterapkan sebagai pembelajaran individual, dalam arti bisa dilakukan secara mandiri. Keunggulannya yang pertama seperti sahabat lihat, pembelajaran tidak dibatasi waktu, selanjutnya dan sampai dengan bagian yang terakhir, yaitu merupakan sebuah proses pembelajaran yang bersifat aktif dan bukan pasif. Kemudian kelemahannya seperti juga, di samping memiliki keunggulan juga memiliki kelemahan. Yang pertama, memerlukan bahan yang banyak untuk mempersiapkan bahan-bahannya. Kemudian motivasi peserta mungkin sulit dipertahankan. Kemudian peran instruktur perlu berubah. Kemudian keberhasilan tujuan pembelajaran kurang tercapai karena tidak ada tempat untuk siswa. Selanjutnya pembelajaran abad 21 mungkin pada level 2 juga sudah kita pelajari, bahwa salah satu prinsip-prinsip pembelajaran itu yang ada yang disebut dengan student center, artinya berpusat pada siswa. Jadi prinsip-prinsipnya adalah seperti ini: berorientasi pada tujuan pembelajaran, berorientasi pada pembelajaran individual atau personal, kemudian berorientasi pada pembelajaran mandiri, dan terakhir berorientasi pada pembelajaran tuntas. Selanjutnya, ciri media. Ada ciri media yang merupakan konten digital yang dibutuhkan oleh pelajar untuk dalam hal ini melakukan pembelajaran. Jadi ciri-ciri media itu ada 3 macam. Yang pertama multimodal, kemudian multi platform, kemudian yang terakhir personalisasi, artinya bersifat individu atau disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Lanjut. Kemudian manajemen pemanfaatan media pembelajaran. Jadi pemanfaatan media pembelajaran itu harus dilingkupi oleh beberapa hal berikut ini. Pertama, peran aktif guru, kolaborasi antar pendidik, perubahan perencanaan pembelajaran, penguatan pembelajaran terhadap profesi, kebijakan dan kepemimpinan inovatif, anggaran dan biaya, infrastruktur dan jaringan. Jadi semua unsur ini sangat mendukung berhasilnya pemanfaatan media pembelajaran berteknologi digital. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran. Jenis media pembelajaran itu ada di dalam modul kita pelajari, ada lebih kurang 6 jenis. Yang pertama, multimedia interaktif. Jadi multimedia interaktif ini berarti definisinya adalah berbagai media yang merupakan kombinasi dari teks, gambar, dan suara, serta animasi. Ya, jadi multimedia ini ada 2 macam. Yang pertama multimedia linear, yang kedua multimedia non-linear.
Yang linear itu maksudnya adalah menyajikan materi secara urut mulai dari proses awal sampai dengan akhir. Dalam artian pengguna hanya dapat melakukan interaksi dengan minat, misalnya play, pause, dan stop. Kemudian media non-linear artinya media yang dapat digunakan peserta didik dapat berinteraksi secara maksimal. Selanjutnya, apa saja elemen dari multimedia? Pertama, teks, gambar, suara, animasi, dan video. Kemudian kita juga belajar tentang digital video dan animasi. Oke, dalam bagian ini kita belajar beberapa hal jenis-jenis video. Yang pertama micro video, kemudian tutorial, training video, screencast, presentation and lecture, kemudian ada juga animasi. Lanjut, sekarang tips umum membuat pembelajaran berbasis video, antara lain kenali siapa peserta didik kita dan karakteristik perkembangannya. Anak kelas 1, anak kelas 2, anak kelas 6 sampai anak ke 12 itu harus kita perhatikan video mana yang cocok, video mana yang sesuai dengan perkembangannya. Kemudian yang kedua, persiapkan naskah video. Yang ketiga, tentukan jenis video. Yang keempat, audio. Kemudian yang terakhir, jadikan video itu interaktif sehingga lebih menarik. Selanjutnya ada yang disebut dengan podcast. Oke, jadi podcast ini sebenarnya adalah semacam rekaman audio atau video. Kenapa podcast? Karena asalnya dulu berasal dari iPod, dipakai pada teknologi iPod atau Apple, sehingga sekarang populer namanya menjadi istilahnya podcast. Jadi podcast ini berupa rekaman asli audio atau video, tetapi juga bisa merupakan rekaman siaran televisi atau program radio. Kemudian podcast ini bisa juga digunakan sebagai media pembelajaran. Keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, pendengar bisa mengontrol apa yang didengar, mau dimajukan, mau dimundurkan, atau didiamkan. Kemudian yang kedua, termasuk portable, artinya bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, para amatir pun bisa melakukan sharing, sehingga semua orang bisa dengan mudah merekam suara sendiri. Kemudian media pembelajaran augmented reality. Augmented reality ini adalah sebuah teknologi yang menggabungkan yang mengubah benda 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Dalam artian benda 2 dimensi diproyeksikan di dalam sebuah alat, misalnya handphone, sehingga menjadi benda yang bersifat 3 dimensi. Kemudian virtual reality. Virtual reality adalah perpaduan dari pemrosesan gambar digital, grafik komputer, teknologi multimedia, sensor, dan teknologi pengukuran, sehingga dapat membangun sebuah lingkungan ruang 3 dimensi yang interaktif dan realistis untuk manusia. Contohnya seperti pada gambar ini. Lanjut. Kemudian jenis media pembelajaran selanjutnya adalah game-based learning dan gamifikasi. Gamifikasi adalah integrasi elemen-elemen game seperti papan poin, papan peringkat, lencana, dan lain-lainnya, yang untuk dalam rangka meningkatkan keterlibatan dan motivasi sehingga pembelajaran lebih menarik dan menggugah semangat peserta didik. Pembelajaran berbasis game sebaiknya melibatkan atau merancang kegiatan belajar sehingga karakteristik dan prinsip-prinsip permainan
di dalam belajar itu ada. Misalnya dalam pembelajaran ekonomi, siswa dapat bersaing dalam kompetisi perdagangan saham secara virtual. Kemudian dalam pembelajaran sosial, siswa dapat bermain peran. Contohnya kita dalam pemilihan pimpinan, mensimulasikan sebuah sistem pemilihan umum misalnya. Selanjutnya, lanjut. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang kegiatan belajar 3, menerapkan pembelajaran dengan media berteknologi digital. Sekarang kita pada modul nanti kita membahas tentang evolusi pembelajaran menurut UNESCO. Yang pertama ada jaringan komputer, itu disebut dengan e-learning. Kemudian mobile learning, dalam artian kita sudah menggunakan perangkat mobile seperti tablet, handphone, dan sebagainya. Kemudian ada yang disebut dengan nano learning, jadi mobile learning yang digabungkan dengan teknologi sensor. Selanjutnya kita pada puncaknya nanti kita sampai kepada smart learning. Artian terjadi penggabungan antara learning dengan teknologi sosial. Jadi teknologi sosial ini adalah teknologi yang sudah menyerupai kepada sifat-sifat manusia, dalam artian bisa mengenali pola perilaku kehidupan manusia. Selanjutnya, komponen-komponen yang penting dari satu infrastruktur yang mampu mendukung pembelajaran transformasial meliputi yang pertama konektivitas yang mudah di lingkungan pendidikan dan sekolah, kemudian akses penggunaan perangkat yang lebih memadai, konten pembelajaran digital berkualitas, yang terakhir kebijakan penggunaan yang bertanggung jawab. Sepertinya ada pedoman untuk melindungi siswa dan memastikan bahwa infrastruktur digunakan untuk mendukung pembelajaran. Lanjut, beberapa tips untuk menggunakan teknologi di kelas. Sahabat bisa lihat ada 7 macam tips untuk menggunakan teknologi di kelas. Oke sahabat sekalian, sekarang kita disuguhkan tentang teknologi digital dapat memberikan keuntungan seperti akses ke materi pembelajaran, kemudian metode pengumpulan atau pencatatan data pembelajaran, kemudian cara berkolaborasi dengan siswa, guru, dan pakar di seluruh dunia. Selanjutnya, peluang untuk mengekspresikan pemahaman melalui multimedia. Dan kelima, pembelajaran yang relevan dan penilaian otentik. Yang keenam, pelatihan untuk menerbitkan dan menyajikan pengetahuan baru. Kemudian ini urutan-urutan penggunaan teknologi. Yang pertama, jarang atau sparse. Teknologi digunakan atau tersedia, siswa jarang menggunakan untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Kemudian ada yang basic, ada yang comfortable, kemudian seamless. Ini adalah urutan-urutan langkah awal penggunaan teknologi. Pertama mulai dari jarang, kemudian mulai dasar, selanjutnya mulai terbiasa, dan terakhir hampir tanpa kendala bisa digunakan. Oke sahabat sekalian, pada pembatik level 3 modul 1 mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekiranya ada penyampaian kami yang kurang tepat, mohon dikoreksi. Silakan sahabat tulis di kolom komentar di bawah. Mudah-mudahan bisa kita perbaiki untuk masa yang akan datang. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.